Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu, channel tempat berbagi berbagai ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat Lautan Ilmu sekalian, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi informasi tentang penjelasan masa kontrak P3K. Apakah masa kontraknya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin puluhan tahun? Maka di penjelasan ini nanti kita akan temukan jawabannya seberapa lama masa kontrak guru P3K tersebut. Namun sebelum penjelasannya, mohon dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, klik, share, komen, and like. Terima kasih banyak. Oke, baiklah sahabat Lautan Ilmu sekalian, untuk mengetahui masa kerja kontrak P3K, yuk saksikan penjelasan berikut ini. Pertama-tama, informasi dari JPNN.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan masa kontrak P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ada masanya. Artinya, ketika nanti sahabat-sahabat Lautan Ilmu lolos di seleksi P3K, maka masa kontraknya itu ada waktunya. Artinya tidak selamanya menjadi guru P3K. Kemudian kita lanjutkan ke info berikutnya. Dengan tegas Bima Haria Wibisana mengatakan tidak ada P3K yang dikontrak seumur hidup. Jadi artinya sahabat-sahabat Lautan Ilmu, guru P3K yang lolos nanti di tahun 2021 ini kontraknya tidak ada yang seumur hidup. Namanya saja kontrak. Ya, namanya saja kontrak, pasti ada masa akhirnya. Kemudian lanjut kita ke informasi berikutnya. Tidak ada kontrak seumur hidup, namanya juga kontrak. Berapa lama dikontrak ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau sering disebut dengan PPK, kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com Rabu tanggal 21 bulan 10. Oke, artinya apa? Masa kontrak dari P3K itu ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan evaluasi mereka. Apakah dikontrak berapa tahun atau dikontrak kembali, itu tergantung kepada pejabat pembina kepegawaian. Oke, lanjut kita ke info berikutnya. Dijelaskannya masa kontrak P3K minimal 1 tahun. Ini jelas ya. Jadi masa kontrak P3K itu paling sedikit 1 tahun. Tidak ada di bawah 1 tahun. Artinya di kontrak 1 tahun, kalau dievaluasi misalnya tidak baik kinerjanya, bisa saja diputus kontraknya. Tapi itu menunggu 1 tahun. Pengevaluasian P3K itu per tahun. Tetapi tetap dikumpulkan informasinya dari waktu ke waktu, tetapi nanti penilaian akhirnya adalah 1 tahun. Kemudian lanjut kita ke info berikutnya. Kemudian bisa diperpanjang terus hingga 5 tahun. Selama masa perpanjangan itu dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja P3K. Jadi setelah 1 tahun dikontrak, ternyata misalnya kinerjanya bagus, maka bisa diperpanjang terus hingga 5 tahun. Diperpanjang lagi 5 tahun. Kalau memang hasil evaluasinya P3K yang bersangkutan itu kinerjanya baik. Jadi tidak perlu khawatir sahabat-sahabat Lautan Ilmu, kerja saja dengan ikhlas, kerja saja dengan bagus. Kalau hasilnya nanti bagus, maka akan diperpanjang kontraknya hingga 5 tahun. Oke, selanjutnya, bila kinerja P3K baik, kontrak bisa diperpanjang terus. Namun jika kinerja buruk, kontrak bisa diputus. Artinya kalau sahabat Lautan Ilmu P3K nanti lolos dan kinerjanya bagus,
maka akan terus diperpanjang seterusnya. Habis kontrak perpanjang lagi, habis kontrak perpanjang lagi. Namun kalau sahabat lautan ilmu kinerjanya tidak baik, hasil dari evaluasi, maka bisa saja kontraknya diputus. Kinerja buruk ini seperti banyak bolos, ya kan? Terlibat politik praktis, melakukan kejahatan korupsi, narkoba dan lainnya. Ini adalah bentuk kinerja buruk dari P3K itu. Jadi semua yang disebutkan ini supaya dihindarin. P3K itu aparatur sipil negara. Jadi sama ya, P3K itu disebut juga ASN. Kinerjanya harus dievaluasi dan kalau melakukan pelanggaran berat bisa langsung diputus kontraknya, kata Bima Arya. Nah, jadi ada evaluasi. Kalau memang pelanggaran itu berat, maka bisa saja diputus kontraknya dari P3K. Oke, lanjut kita ke info berikutnya. Penilaian kinerja ini lanjutnya sangat menentukan masa depan P3K. Misalnya dalam 5 tahun kontrak kinerjanya baik, PPK bisa memperpanjang lagi dalam perencanaan 5 tahun kedua berikutnya. Dengan catatan formasinya masih dibutuhkan. Sebab perkembangan zaman yang begitu cepat bisa saja membuat formasi yang selama ini dibutuhkan tiba-tiba hilang beberapa tahun kemudian karena digantikan oleh teknologi digital. Artinya dievaluasi oleh PPK, kalau memang kinerjanya baik bisa diperpanjang sepanjang formasi itu dibutuhkan. Nah, jadi misalnya guru bahasa Inggris, kalau tahun 2021 ini dibutuhkan, maka diperpanjang. Tahun 2005 dibutuhkan lagi, diperpanjang. Tetapi misalnya tahun 2024 misalnya guru bahasa Inggris tidak dibutuhkan lagi, maka pada saat itu ya P3K guru yang bersangkutan tersebut tidak dapat diperpanjang lagi karena memang formasinya tidak dibutuhkan lagi. Jadi tergantung formasinya dibutuhkan atau tidak. Kemudian penjelasan selanjutnya, dia menjelaskan bila formasinya ternyata tidak ada lagi karena tergantikan teknologi misalnya, sehingga kontrak PPK tidak bisa diperpanjang lagi, yang bersangkutan masih punya kesempatan ikut tes lagi dengan formasi yang berbeda. Nah, jadi artinya kalau sahabat lautan ilmu misalnya di seleksi awal misalnya ikut guru bahasa Inggris dan formasinya tidak dibutuhkan lagi sehingga diputus kontraknya, tetapi masih ada kesempatan untuk ikut kembali di ujian berikutnya dengan mengambil formasi yang berbeda. Nah, begitu maksudnya ya. Sebaliknya bila P3K selama masa kontrak 1-5 tahun kinerjanya buruk, selain tidak akan diperpanjang masa kontraknya, P3K juga tidak bisa ikut tes untuk formasi lain. Nah, ini hukuman ya, hukuman bagi P3K yang kinerjanya buruk. Selain kontraknya diputus, juga tidak bisa mengikuti seleksi-seleksi berikutnya. Nah, ini adalah hukuman ya. Ini saya rasa bagus ini ya pemerintah. Kemudian info selanjutnya, perpanjangan masa kontrak tergantung kinerja dan kebutuhan instansi. Kalau P3K bermasalah dalam kinerja, buruk dan melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan tidak bisa diperpanjang lagi ataupun ikut tes PPK lagi untuk formasi lainnya, bebernya. Nah ya, sudah jelas tadi itu ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi dia diperpanjang, bisa saja dia diputus, ya tergantung evaluasi dari PPK. Mungkin cukup sekian dari saya, Wahyu Siregar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang akan mengikuti seleksi P3K 2021. Mudah-mudahan berhasil semua. Kalau informasi ini bermanfaat, mohon dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan diletakkan di komen. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, cukup sekian. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.